يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وبعد, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang tak terhingga buat kita saat ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih tetap mencurahkan nikmat-Nya buat kita. Nikmat sehat, nikmat usia, lebih lagi yang kita rasakan adalah nikmat iman dan Islam yang tidak semua orang mendapatkannya. Spesial kita dapat pada saat ini sehingga hati kita bergerak untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, hadir di tempat yang insyaallah penuh kemuliaan ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran ini menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus pembuktian kesyukuran kita atas limpahan nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Hamba Allah dimuliakan Allah, di kesempatan yang sangat singkat ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertemakan mari buat perencanaan yang besar untuk meraih target yang besar. Tema ini memang berangkat dari momen yang insya Allah kita akan melewati. Mudah-mudahan usia kita diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bahwa Ramadan adalah menjadi momen yang paling baik, sangat baik untuk kita semua, untuk banyak mendapatkan nilai pahala, ampunan dan rahmatnya. Tapi di sisi lain bukan sekedar masalah sebuah pernyataan ini yang kemudian kita cukup dengan membanggakan, tapi mari kita mempersiapkan diri kita. Kenapa demikian? Karena untuk meraih sesuatu itu harus ada sebuah target yang jelas, yang kemudian terrealisasi dengan perencanaan apa yang harus kita buat agar target-target kita itu tercapai, dan kemudian berusaha keras dalam perjalanannya, mencoba mengevaluasi, memperhatikan apakah perjalanan ini baik atau sesuai dengan target kita atau tidak. Hal seperti ini adalah hal yang lumrah rasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi saat-saat kita sudah terbiasa dalam dunia kerja. Membicarakan hal ini adalah hal yang lumrah. Namun ada penekanan kuat buat kita sebagai seorang mukmin. Karena kalau urusan dunia tanpa dalil juga jadi. Tapi kalau urusan akhirat memang harus penekanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dibacakan dalam surat Al-Hasyr yang sangat akrab di telinga kita, ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa pribadi memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk masa depannya. Bertakwalah, sungguh Allah Maha teliti atas apa yang kalian perbuat. Jamaah umat Allah, coba perhatikan kalimat yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ada 2 kali Allah menyuruh kita takwa. Bertakwalah sampai 2 kali. Ini menunjukkan bahwa inilah target utama kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Karena puncaknya seseorang di hadapan Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Takwalah yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang menjadi keberuntungan besar nanti di akhirat. Innalil muttaqina mafaza. Bagi orang takwa itu adalah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, karena target ini luar biasa, maka mau tidak mau kita harus melakukan sesuatu untuk menggapai hal ini. Dan di antara 2 kalimat perintah takwa ini ada selipan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang bahasa mudahnya adalah kita dituntut untuk evaluasi. Dan unik, bahasanya adalah bahasa yang sangat singkat, disuruh evaluasi. Tentu dengan akal sehat kita bahwa perintah evaluasi itu tidak ujuk-ujuk datang untuk evaluasi, sementara tidak ada perencanaan di sana. Dan tidak ada ujuk-ujuk pula secara tiba-tiba ada perencanaan sementara kita tidak punya target. Luar biasa. Bahasa yang sangat singkat tapi memang begitu luas pemahamannya. Bahwa kita memang harus dituntut untuk memiliki target yang besar, yang kemudian juga membuat perencanaan yang besar untuk menggapai target itu. Dan akhirnya pula kita berusaha untuk mengevaluasinya. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Mari kita evaluasi dulu apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Kaitan dengan Ramadan, kita evaluasi kembali Ramadan yang lalu sebelum kita memasuki Ramadan yang baru. Apakah sudah maksimal tidak apa yang sudah kita lakukan Ramadan yang lalu? Apakah hanya selewat saja, mengikuti alur orang lain sholat kemudian kita sholat, orang lain saum kita ikut saum? Atau memang kita punya target? Tapi kalau belum memiliki target yang matang di dalam urusan itu semua, mari saatnya momen yang paling baik buat kita semua untuk menggapai itu. Mari kita membuat target. Dan secara umum kita memiliki sudah jelas targetnya, yaitu wattaqullah, takwa. Pribadi takwa. Memang ini kalimat yang begitu ringan buat diucapkan. Tapi butuh perjuangan. Butuh pengorbanan untuk menggapai itu semua. Tapi insya Allah ketika ada target yang berangkat dari niat baik kita, berangkat dari semangat yang luar biasa, insya Allah yakinlah Allah pun akan memberikan jalan. Mulailah berpikir untuk untuk menggapai target ini saya harus melakukan ini. Dan mari kita mulai melis amal-amal kita. Apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan itu? Kalau sudah terbiasa, baik. Targetnya, perencanaannya bukan lagi sekedar masalah kuantitasnya, tapi mari kita tingkatkan kualitasnya. Kualitas tilawah Quran kita, kualitas saum kita, kualitas salat kita. Mari kita perbaiki semua itu, sehingga apa yang menjadi target itu memang benar-benar kita capai. Sehingga kalimat-kalimat yang Allah sampaikan tadi, wattaqullah, itu bisa kita realisasikan. Dan kalimat berikutnya yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kalian perbuat. Artinya apa di sini? Pastikan semua amal sekecil apapun Allah akan mencatatnya. Allah akan melihatnya. Dan pastikan pula kebalikannya, ketika ada kesalahan-kesalahan di sana, Allah pun mencatat itu semua. Oleh karenanya, mari kita semangat untuk merealisasikan apa yang menjadi target kita, perencanaan kita, sehingga semua hal-hal yang sekecil apapun, apalagi amal-amal besar, itu akan menjadi catatan amal besar insya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus pastikan setiap kekurangan-kekurangan itu mari kita tutupi dengan perbanyak istighfar yang insya Allah itu semua akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bertahmid dan selawat atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita terus berusaha keras untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu terus bertakwa kepadanya. Namun di dalam perjalanannya, ketika kita diingatkan bahkan kita sudah terbiasa dengan memahami hal-hal yang disampaikan tadi, terutama kaitan dengan masalah target, merencanakan sesuatu untuk menggapai target itu dan berusaha keras untuk merealisasikannya dan juga mengevaluasi. Namun kenyataannya seringkali kita terabaikan semua itu karena digoda oleh dunia kita, digoda oleh urusan dunia kita. Oleh karenanya, kalaulah itu terjadi, mari kita ingat-ingat dengan apa yang sering Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua, yaitu bahwa ada rekaman yang Allah sampaikan dalam surat Al-Munafiqun, yaitu ternyata ada orang yang menyesal. Dan ketika kita sadar dengan itu, jangan sampai kita mengalaminya, yaitu penyesalan saat sakaratul maut. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, sungguh ini juga akrab di telinga kita. Dan mari kita terus ingat apa yang diungkapkan itu. Allah Subhanahu wa taala merekam, ternyata ada orang yang menyatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Rabb, tundalah kematian ini sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah dan niscaya aku akan menjadi pribadi yang soleh. Pertanyaannya, kenapa sampai ada penyesalan seperti ini? Iya, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, baru sadar bahwa ternyata apa yang dilakukan selama ini, apakah yang baik maupun yang buruk, itu langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa akibatnya. Langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu apa hasil dari perbuatan-perbuatan. Yang kedua adalah barulah dia sadar bahwa ternyata menyia-nyiakan waktu itu sungguh merugikan. Sehingga dia pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda kematian sebentar saja. Hitungannya bisa jadi 1 menit saja, agar bisa bersedekah, agar bisa melakukan kebaikan. Tapi apa yang terjadi? La yuakhirullah, Allah tidak akan menunda sedikit pun. Nah, oleh karenanya, agar tidak sampai kejadian ini kepada diri kita, mari kita manfaatkan momen yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan, waktu secara global di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas buat kita semua. Wabil khusus saat-saat momen di mana Allah memberikan bonus, yaitu di mana momen spesial itu ada. Yaitu apa? Sebentar lagi, dan kita juga tidak tahu apakah kita sampai pada bulan Ramadan ini. Mari kita, kalau Allah memanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan, mari kita manfaatkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Namun sebelum sampai ke sana, mari kita buat target kita. Oh iya, saya ingin menjadi pribadi takwa. Sip. Berikutnya, mari kita rencanakan perbuatan apa yang membuat pribadi takwa itu bisa terwujud. Jalan pintas adalah saum. Mari kita persiapkan saum kita. Sebelum masuki saum yang wajib itu, mari mulai dengan saum sunnahnya. Senin Kamis, manfaatkan itu biar terbiasa. Jangan sampai saat masuk kita kaget, lalu seakan-akan kita itu terasa disiksa, padahal hal yang biasa untuk itu. Tapi karena langsung melakukan itu, terasa begitu berat. Padahal saum itu bukan sesuatu hal yang menakutkan atau membuat kita jadi sengsara, tidak. Nah, oleh karenanya, agar semua amal-amal ibadah Ramadan ini menjadi sesuatu hal yang akrab, mulailah sejak dini, saat ini. Kalau tilawah kita targetkan, mulai saat ini tilawah. Ya, sebelum kita menargetkan one day one juz atau bahkan 1 hari 2 juz misalkan, silakan kita mulai dulu, ancang-ancang. Kita mulai dulu pemanasan.
Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari pun ada pemanasan di sana? Mari kita lakukan hal yang sama dalam urusan ibadah. Tentunya agar perjalanan ini juga baik dan jangan sampai kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, terus memberikan hidayah buat kita semua agar kita dimampukan untuk menjalankan ibadah ini. Alhamdulillah, demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk beribadah kepada Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan nikmat istiqomah buat kita semua. Dan semoga pula setiap impian kita, harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan akhirnya mari sejenak menundukkan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya alimal ghaibi wasyahadah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا mohon diperhatikan softnya lurus dan dapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الله
والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام